Bab 101. Amelia, aku dengan tulus ingin memberikan ini padamu. Jangan merasa tertekan. Amelia, aku juga. Keduanya dengan cepat menjawab. Dengarkan aku mengundangmu ke sini untuk tidak menerima hadiahmu. Aku hanya ingin berterima kasih atas perhatianmu. Pada saat yang sama, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Jadi tolong, jangan kirimi saya hadiah lagi. Kita hanya bisa menjadi teman biasa, oke? Amelia mengumpulkan keberanian dan berkata. Ini adalah ide yang dia dapatkan setelah berpikir panjang dan keras tentang hal itu. Setelah masalah seputar peringkat, David, Leo, dan Jacob memberinya hadiah senilai lebih dari 10 juta. Dia mendapat sekitar 7 juta dari jatahnya. Jadi, dia membawa pulang uang itu dan membeli rumah baru untuk keluarganya. Kemudian, dia membeli mobil untuk orang tuanya dan memberi mereka masing-masing 1 juta. Dia memiliki 3 juta yang tersisa sekarang. Keinginan awalnya adalah untuk memberi orang tuanya kehidupan yang lebih baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kenyataan begitu cepat. Sekarang, dia tidak memiliki banyak keinginan untuk uang lagi dan dia tidak ingin terjebak di antara Leo dan Jacob. Jika Anda bermain api, Anda akhirnya akan terbakar. Dia takut mereka akan sadar suatu hari dan membalas dendam padanya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis dari keluarga biasa. Jika mereka benar-benar kasar padanya, dia tidak akan bisa menerimanya. Jadi, dia menggunakan hari ulang tahunnya sebagai kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada mereka. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan kepada David bahwa dia adalah orang yang dia sukai. Amelia, kamu bercanda, kan? Leo bertanya, sedikit bingung. Amelia, jangan bercanda seperti itu. Hatiku yang lemah tidak akan bisa menerima pukulan besar seperti itu, kata Jacob. Jelas bahwa mereka tidak dapat menerima kebenaran ini. Orang-orang di sekitar mereka tercengang. Amelia menolak hadiah Jacob dan Leo yang bernilai ratusan ribu, dan dia bahkan ingin membuat batasan dengan mereka. Apakah ada yang tidak beres dengan kepala Amelia? Begitu banyak gadis di kampus yang iri padanya karena 2 pelindung mengejarnya. Saya tidak bercanda, aku serius. Bisakah kita menjadi teman biasa saja? Tanya Amel lembut. Leo dan Jacob saling berpandangan. Mereka bisa melihat tatapan tidak percaya di mata satu sama lain. Karena Amelia mengatakan ini di depan begitu banyak orang, mereka cukup yakin dia tidak bercanda. Sekarang, mereka akhirnya mengerti. Mereka hanya opsi mundur dan sim. Mereka telah lama mengincar Amelia, tetapi orang lain selangkah lebih maju dari mereka. Yakub tidak merasa seburuk itu. Lagi pula, dia selalu berada di pihak yang tidak menguntungkan dalam pertarungan dengan Leo ini, jadi dia tidak menghabiskan terlalu banyak uang untuknya. Sebaliknya, Leo berbeda. Dia menghabiskan jutaan untuknya, dan sekarang, uang itu akan sia-sia. Leo marah dan fitur wajahnya bahkan sedikit berkerut sekarang. Amelia, katakan padaku, siapa pria itu? Aku akan membunuhnya, kata Leo dengan marah. Leo, bisakah kamu tidak melakukan ini? Kita bisa berteman baik, pinta Amelia. Dia khawatir Leo akan menjeratnya dan menolak untuk menyerah. Ditambah lagi, dia tahu dia salah. Dia menghabiskan begitu banyak uang untuknya dan sekarang dia ingin mencampakkannya. Amelia, jangan coba-coba mengacaukan ini. Biarkan saya memberitahu Anda, saya telah menghabiskan begitu banyak uang untuk Anda dan sekarang Anda ingin mengusir saya. Bahkan tidak memikirkannya. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan agar Anda meninggalkan saya sendiri? Tanya Amelia. Tentu saja, aku bisa meninggalkanmu sendirian. Aku akan meninggalkanmu sendirian jika kamu tinggal bersamaku selama sebulan. Tidak mungkin. Amelia menjawab tanpa memikirkannya. Yah, tidak ada yang bisa dikatakan kalau begitu. Biar ku beritahu, Amelia Han, jangan pernah berpikir untuk kabur dariku di River City. Aku akan memilikimu. Aku, Leo Tate, tidak pernah gagal mendapatkan wanita manapun, kata Leo agresif kepada Amelia, fitur wajahnya sangat bengkok. Karena mereka sedang jatuh cinta sekarang, Leo berhenti berpura-pura dan segera menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Saya juga. Amelia,
Jangan salahkan kami karena kamu ingin begitu kejam. Saya juga telah menghabiskan banyak uang untuk Anda. Jika Anda ingin menyingkirkan saya, Anda harus tinggal bersama saya selama setengah bulan juga. Jika tidak, saya akan bekerja dengan Old Chap di sini untuk membuat hidup Anda seperti neraka di River City, Jacob menimpali. Bab 102. Amelia berdiri tak berdaya terpaku di tempat. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah, tetapi dia tidak berpikir bahwa Leo dan Jacob akan mengatakan hal seperti itu. Semua orang di sekitar mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka semua teman Amelia jadi, tentu saja, mereka berpihak pada Amelia. Leo, Jacob, apa yang kamu coba lakukan? Biarkan saya memberitahu Anda, jangan mencoba sesuatu yang lucu. Jika tidak, kami akan memanggil polisi, kata salah satu teman sekamar Amelia. Ya, jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu. Kami bahkan akan melaporkan Anda ke universitas, dan Anda akan dikeluarkan, salah satu dari mereka menimpali. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, aku akan mengacaukan hidupmu juga. Leo meraung ke gadis-gadis yang baru saja berbicara. Gadis itu terkejut. Dia tidak berharap Leo berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Leo dan Jacob adalah anak-anak dari keluarga kaya lokal di River City. Amelia mulai terisak. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, jadi tentu saja, dia tidak bisa menahan air matanya setelah diancam seperti ini. Amelia, tidak ada gunanya menangis. Jika Anda ingin menyelesaikan ini, Anda harus tinggal bersama kami selama 1,5 bulan. Setelah itu, kami berjanji tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika tidak, kami akan membuat hidupmu sangat sulit di River City. Pikirkan tentang itu, Leo terus mengancam. Amelia memandang David sambil menangis. Saat ini, David adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Dia mengerti siapa David, bos rahasia Golden Leaf Hotel bukanlah orang biasa. Paling tidak, latar belakang keluarga Jacob dan Leo tidak akan mampu bersaing dengannya. David tidak bisa melihat ini lagi. Teman-teman, bukankah terlalu berlebihan untuk mengancam seorang gadis seperti ini? David berkata dengan lemah di satu sisi. Kedua orang ini membuatnya mengingat pertemuan sepupunya Lily di Lake City. Jika tidak ada yang membantu Amelia hari ini, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi padanya. David, ini bukan urusanmu. Lebih baik jika kamu diam. Kamu tidak bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan, kata Leo kepada David. Aku mungkin bukan pahlawan, tapi aku tidak bisa menonton ini lagi. Terus, apa yang bisa kau lakukan? Leo bertanya dengan sinis. Ketika David hendak berbicara, pintu kamar pribadi didorong sedikit terbuka. Sebuah kepala muncul dan mengamati situasi di ruang pribadi. Ketika dia melihat David, dia mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Ini dia, Dev. Aku melihat mobilmu di luar jadi aku tahu kamu pasti ada di sini. Saya akhirnya menemukan Anda setelah pergi ke begitu banyak kamar pribadi. Seorang berandalan dengan afro, anting-anting besar, dan riasan tebal masuk dan berkata. Di belakangnya ada 5 hingga 6 orang dengan gaya berpakaian yang sama. Mereka tampak seperti berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Sandy, ini siapa? Kenapa kau mencarinya? Orang-orang di belakang Sandy bertanya. Ini adalah saudara saya, jawab Sandy. Saudaramu, mengapa saya tidak tahu bahwa Anda memiliki saudara seperti ini? Kamu tidak mengenalnya, tapi dia seperti saudara bagiku. Mereka berdua masih berbicara. Leo tidak tahan dengan ini. Dia masih marah ketika para berandalan itu muncul. Dari mana anak-anak bodoh ini berasal? Siapa bilang kamu bisa masuk? Keluar sekarang, teriak Leo. Sandy bingung dan dia menggunakan jari telunjuknya untuk menunjuk hidungnya. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu berbicara tentang aku? Siapa lagi kalau bukan kamu? Keluar sekarang. Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang dewasa di keluargamu. Kau tidak tahu siapa aku? Sandy bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu siapa? Kenapa aku harus mengenalmu? Jika saya mengenal seseorang seperti Anda, saya akan memukuli Anda sejak lama.
Lihat dirimu, kau masih sangat muda tapi pakaian apa itu? Anda terlihat seperti preman. Bagaimana orang tua Anda mendidik Anda? Atau mungkin Anda memiliki orang tua, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mendidik Anda. Leo bertanya dengan sinis. Sandy memandang David dan bertanya, Dev, apakah ini temanmu? Tidak, David memberikan jawaban satu kata. Itu mudah kalau begitu, kata Sandy. Kemudian, dia bertanya kepada Leo, kamu cantik sekali, fantastis. Siapa namamu? Sandy ingin mengatakan bahwa Leo sangat buruk *sus, tetapi karena David ada di sini, dia mengubah pilihan kata-katanya. Apa nama saya? Anda tidak layak untuk mengetahuinya. Aku belum menanyakan namamu. Apa nama saya? Ayo, salah satu dari kalian, katakan padanya, kata Sandy. Seseorang berjalan keluar dari belakang Sandy dan menunjuk ke arahnya. Kemudian, dia berkata, namanya Sandy Luther, putri kedua dari keluarga Luther di River City. Apakah Anda tahu keluarga River City Luther? Saya pikir hanya ada satu keluarga Luther di River City. Setelah orang itu selesai berbicara, dia kembali ke posisi semula dan terus menatap Leo dengan ejekan. Beraninya dia memarahi putri kedua keluarga Luther. Ini akan bagus. Sandy Luther, putri kedua dari keluarga Luther. Jacob bisa merasakan otaknya berdengung. Dia adalah orang pertama yang sadar. Awalnya, dia berpihak pada Leo, tetapi sekarang, dia mundur beberapa langkah dan berdiri bersama orang banyak lainnya. Leo ingin mati, tetapi dia tidak melakukannya. Kehadiran seperti apa keluarga Luther River City? Mereka adalah keluarga kaya teratas di River City. Keluarga Yakub tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Luther. Dia mendengar bahwa ada putri kedua dari keluarga Luther River City dan dia adalah iblis dalam bentuk manusia. Jadi, berandalan di depannya ini pasti dia. Saat ini, dia masih merasa takut. Baru saja, dia hampir berbicara untuk Leo. Jika dia melakukan itu, maka dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Baru saja, Leo masih sedikit bingung. Kemudian, secara bertahap, teror, ketakutan, dan ketakutan muncul di wajahnya yang tenang. Putri kedua dari keluarga Luther River City. Bukankah dia iblis legendaris dalam bentuk manusia di River City? Apa yang baru saja dia katakan? Dia ingin memberinya pelajaran atas nama keluarganya. Dia bahkan mengatakan dia punya orang tua, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mendidiknya. Leo segera merasakan tekanan darahnya meningkat dan mulai pusing. Kenapa kamu tidak berbicara sekarang? Apakah Anda tidak ingin mengajari saya pelajaran atas nama orang tua saya? Anda bahkan mengatakan orang tua saya tidak punya waktu untuk mendidik saya, kan? Tanya Sandy. Leo sangat ketakutan sehingga dia berlutut di lantai. Saat dia bersujud padanya, dia tergagap, Nona Luther, maafkan aku. Saya telah gagal untuk mengenali Anda dan saya telah menyinggung Anda. Tolong jangan membungkuk ke level saya dan menyimpan keluhan terhadap saya. Tolong luangkan aku. Bukankah kamu cukup tinggi dan perkasa barusan? Kenapa kamu tidak bisa berbicara dengan jelas sekarang? Adegan ini membingungkan orang-orang di ruangan itu yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, Leo cukup mengesankan, jadi mengapa dia berlutut di tanah dalam sekejap mata? Siapa gadis kecil di depan mereka? Mengapa namanya sangat menakutkan Leo? Juga, apakah gadis kecil itu baru saja memanggil David kakaknya? Bab 103. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat berandalan pakaian aneh ini. Namanya saja bisa membuat Leo sangat takut, jadi dia harus menjadi seseorang yang luar biasa. Dev, siapa namanya? Tanya Sandy kepada David. Namanya Leo Tate. Saya pikir keluarganya ada di River City. Dia cukup hebat dan dia benar-benar anak dari keluarga kaya. David tersenyum dan menjawab. Leo menyinggung Sandy sehingga dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Hidup Leo telah berakhir. Anak dari keluarga kaya, tanya Sandy penasaran. Kemudian, dia menoleh untuk bertanya kepada teman-temannya di belakangnya, apakah kamu mengenal seseorang dengan Tate sebagai nama belakang mereka di lingkaran? Tidak, saya tidak pernah mendengar tentang mereka.
Para berandalan lainnya mengokohkan kepala dan menjawab. Sandy memandang Leo dan berkata, kamu bahkan tidak berada di lingkaran River City, jadi anak kaya macam apa kamu? Leo berlutut di tanah dan dengan cepat menjawab, kamu benar. Nona Luther, Anda benar. Saya bukan anak dari keluarga kaya, saya hanya orang biasa. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan mengecewakan aku. Menyelamatkanmu. Tahukah Anda bahwa saya belum pernah berbicara seperti itu sepanjang hidup saya? Dan Anda bahkan ingin mengajari saya pelajaran atas nama orang tua saya. Anda bahkan mengatakan orang tua saya tidak punya waktu untuk mendidik saya dan Anda meminta saya untuk pergi. Kakek, orang tua, dan bahkan kakak saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada saya, kata Sandy dengan marah. Ini adalah kesalahanku. Saya tidak berpikir sebelum saya berbicara. Saya minta maaf. Leo mulai menamparkan dirinya sendiri saat mengatakan itu. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika keluarga Luther mulai menargetkan keluarga mereka di River City, maka hidupnya akan berakhir. Mereka bisa membuat keluarganya bangkrut kapan saja dan semua yang dia banggakan akan hilang seperti asap ditiup angin. Sementara itu, Amelia berhenti menangis. Dia melihat pemandangan ini dengan terkejut dan kemudian, dia melihat ke arah Sandy. Dan Daud, dia tahu krisisnya hari ini pada dasarnya terselesaikan. Leo menyinggung seseorang yang penting, dan dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri lagi, jadi bagaimana dia punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, sangat memalukan bahwa Yakub lolos begitu saja. Yakub diam-diam menyeka keringat dingin di dahi. Itu terlalu dekat. Dia hampir mendapat masalah dengan Leo. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat. Meski Leo berlutut sambil menamparkan dirinya sendiri, dia tidak menyurutkan amarah Sandy sama sekali. Gadis-gadis, pergi dan tangkap dia. Sandy naik untuk memukul Leo bersama teman-temannya. Mereka mulai menendang dan meninju Leo begitu mereka menangkapnya. Leo hanya bisa menderita melalui pukulan itu. Dia bahkan tidak berani menghindar, apalagi melawan. Namun, Sandy dan teman-temannya adalah perempuan, dan mereka masih muda, sehingga mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Jadi, mereka tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan saat menyerang Leo. Namun, Leo berteriak setragis mungkin. Dia ingin membuat gadis-gadis ini merasa kasihan setelahnya. Mereka menyelesaikannya sehingga mereka akan membiarkan dia pergi. Setelah memukulnya beberapa saat, tangan Sandy terasa sakit. Namun, dia masih belum puas, jadi dia melihat sekelilingnya. Kemudian, dia berjalan ke meja di tengah ruangan dan mengambil botol bir sebelum berjalan kembali. Ketika dia akan menghancurkan botol di kepala Leo, David menghentikan. Berhenti, Sandy, apa yang kamu lakukan? Teriak David. Botol itu penuh dengan bir dan gelasnya tebal. Jika dia menghancurkan botol ini di kepalanya, Leo akan setengah mati. Jika Sandy berani melakukan ini di usia yang begitu muda, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Dia seharusnya memukul Leo beberapa kali untuk melampiaskan, dan hanya itu. Jika dia ingin mengambil darah, maka itu akan terlalu banyak. Sandy akan melakukannya. Ketika dia mendengar David berteriak padanya, Sandy tidak punya pilihan selain berhenti. Dia berbalik dan berkata kepada David, Dev, dia baru saja memarahiku. Aku ingin memukulnya. Bab 104. Kamu ingin menghancurkan botol bir di kepalanya hanya karena dia memarahimu. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda melakukan itu? Terkadang, Anda tidak harus menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Letakkan botolnya sekarang. Oh, Sandy meletakkan botol itu dengan enggan. Juga, jangan datang ke tempat seperti ini selama jam sekolah. Lihat kamu. Apakah Anda bahkan terlihat seperti seorang siswa? Jika saya melihat Anda berpakaian seperti ini kali lain, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama saudara Anda. Petik 2. David merasa tidak nyaman melihat pakaian Sandy. Dia adalah seorang siswa namun dia selalu berpakaian seperti ini. Itu adalah pemandangan yang menyakitkan. Jika saudara sekelas seperti ini, dia akan memberi pelajaran sejak dini. Dia bertanya-tanya bagaimana Charles bisa membiarkannya begitu saja. Setelah David mengatakan itu, semua orang di tempat kejadian memandangnya dengan kaget dan takjub.
Leo masih tergeletak di tanah setelah dia mengatakan ingin mengajar Sandy atas nama orang tuanya. Dan sebagai contoh, David mengatakan dia akan memberi Sandy pelajaran atas nama kakaknya. Bahkan teman-teman Sandy memandang David dengan jijik. Mengapa begitu banyak orang ingin memberi Sandy pelajaran hari ini? Mereka sedang menunggu packing Sandy. Namun, Sandy hanya menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih, "Oh, aku mengerti, Dev." Pada saat ini, semua ekspresi mereka berubah dari menjadi kaget. Kapan Sandy, iblis dalam bentuk manusia dari keluarga Luther, menjadi gadis yang baik? Sandy bahkan tidak pernah mematuhi siapapun di keluarganya. Meskipun Sandy terdengar sedikit sedih sekarang, dia merasa bahagia di dalam. Sejak David muncul di sana dan menggunakan lehernya untuk menghentikan pedang Zakari yang akan menusuk jantungnya, posisi David di jantungnya telah meningkat pesat. David bahkan melampaui posisi kakaknya Charles di jantungnya sekarang. Sosok yang tiba-tiba muncul saat kamu merasa putus asa biasanya akan menjadi sosok yang paling mudah kamu ingat. Terlebih lagi, sebagai anggota SCC, dia secara alami mengetahui bobot 8 petarung hebat di fraksi T, dan menyadari bahwa bahkan kakaknya Charles bukanlah lawan mereka. Karena David bisa mengalahkan Zakari, maka dia benar-benar orang yang kuat. Dia, Sandy Luther, pemuja orang-orang yang berkuasa. Ini adalah orang yang kuat yang menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Jadi, dia merasa senang ketika David mengatakan itu padanya karena itu berarti David peduli padanya. Lalu, Sandy bertanya, Dev, bisakah aku datang saat liburan? Ya, Anda bisa, tetapi Anda harus menyingkirkan afro, anting-anting raksasa, dan juga riasan tebal di wajah Anda. Anda seorang siswa, jadi Anda harus terlihat seperti itu. Petik 2. Benar, Dev, kapan kamu bebas? Kakekku bilang dia ingin bertemu denganmu dan terima kasih. David berbohong dan berkata, mungkin belum minggu ini, tapi aku akan menelepon kakakmu ketika aku punya waktu. Dia masih harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Luther, tetapi dia hanya bisa menunggu sampai minggu depan. Baiklah, Dev, kita akan pergi sekarang. Sandy mengumpulkan teman-temannya dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia berkata kepada Leo, Leo Tate, kan? Aku ingat kamu sekarang. Saya harap Anda masih bisa menjadi anak dari keluarga kaya besok. Petik 2. Setelah Leo mendengarnya, dia ambruk ke tanah karena ketakutan. Oh tidak, semuanya hilang sekarang. Begitu dia berhasil membuat keluarga Luther marah, bagaimana keluarganya akan terus tinggal di River City? Dia tidak berani membayangkan kehidupan seperti apa yang akan menunggunya begitu keluarganya bangkrut. Bab 105, Sandy pergi bersama teman-temannya. Saat ini, hanya orang-orang yang makan malam bersama sebelumnya yang tersisa di ruangan itu. Leo duduk lemas di tanah dengan mata tak bernyawa. Yakub diam-diam merasa beruntung. Sementara itu, Amelia menatap David dengan binar di matanya. Tidak hanya Amelia, gadis-gadis lain di ruangan itu juga memiliki yang sama. Mereka tidak menyangka David akan menjadi orang yang hebat. Dia sangat tertutup tentang ini. David merasa canggung ketika orang-orang itu menatapnya dengan mata lapar. Amelia, aku harus pergi sekarang. Anda harus terus bersenang-senang, kata David. Ketika Amelia mendengar bahwa David akan pergi, dia tidak mengizinkannya. Dia berjalan untuk memeluk lengan David dan berkata, David, kamu tidak boleh pergi. Hari ini adalah hari ulang tahunku dan kamu belum memberiku hadiah. Amelia memegang lengan David dan dia merasa canggung. Dia bisa merasakan kelembutan Amelia dan dia ingin melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, Amelia memeluknya dengan sangat erat dan tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Amelia, bolehkah aku memberi hadiah di hari lain? Aku benar-benar tidak tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tidak, kamu harus memberikannya hari ini, kata Amelia sambil memegang lengan David erat-erat. Dia bahkan dengan sengaja menyentuh lengan David ke dadanya yang besar saat dia memegangnya, menyebabkan wajah David memerah. Meskipun dia telah berkencan dengan Sarah selama beberapa tahun, dia masih menjadi perawan. Jadi bagaimana dia bisa menahan godaan gadis seperti Amelia? Beberapa gadis mendekati David dan mulai menariknya.
Mereka semua ingin menjalin hubungan dengan David. Pada akhirnya, David tidak punya pilihan selain setuju untuk tidak pergi untuk sementara waktu. Karena Leo masih di kamar, mereka beralih ke kamar lain dan terus bersenang-senang. Jacob dan yang lainnya tidak berani pergi. Yakub sedikit takut ketika dia melihat David dan dia hanya ingin pergi secepat mungkin jika dia berakhir seperti Leo. Pesta mereka baru berakhir ketika sekitar tengah malam. Ketika Amelia akan membayar, dia diberitahu bahwa semua pengeluaran David di Fuller Golden Sands akan dibebaskan. Semua orang berseru kagum lagi. David terlalu misterius. Bagaimana mereka tidak pernah menyadari bahwa dia adalah orang yang hebat. David, kamu tinggal di mana? Tanya Amelia saat mereka berjalan ke pintu masuk Fuller Golden Sands. Saya tinggal di pinggiran kota, jawab David. David, bukankah kamu mengemudi di sini? Bisakah kamu mengantar kami? Kata salah satu gadis itu. Ya, antar kami kembali ke kampus. Ini sangat larut dan sangat berbahaya bagi kita untuk memanggil mobil pulang, gadis lain menimpali. Mobilku tidak memuat banyak orang, jawab David. Ada lebih dari 10 gadis yang tersisa dan, memang, mereka tidak semua bisa masuk ke dalam mobil David. Hanya satu dari mereka yang bisa masuk. Kita bisa gagal, atau Anda bisa melakukan 2 perjalanan. Jika tidak, bagaimana kita akan kembali ke larutan ini? Petik 2. Ya, ketika mereka berjalan ke Bugatti Veyron milik David, David menamparkan nepuk mobil dan berkata, ini mobil saya. Jika saya mengemudikan kalian semua, saya harus melakukan 10 perjalanan. Petik 2. Ketika gadis-gadis itu melihat Bugatti Veyron yang mencolok, mereka membayangkan. Cantik sekali, memang, wanita tidak bisa menolak mobil super mewah seperti ini. Wow, David, apakah ini mobilmu? Ini sangat cantik. Ini mobil yang luar biasa. Mobil Leo dan Jacob sangat murah. Mobil apa ini? Pergi mencarinya. Bab 106. Mobil sport edisi terbatas internasional seperti Bugatti Veyron memang cukup mengejutkan. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencarinya. Wow, itu Bugatti Veyron edisi terbatas. Harga resminya adalah 60 juta. Seorang gadis tergagap saat membacakan harganya. 60 juta adalah nilai astronomis bagi para siswa ini. Bahkan anak dari keluarga kaya seperti Jacob dan Leo hanya bisa bermimpi memiliki mobil sport seharga 60 juta. Maaf, kurasa aku tidak bisa menjemput kalian hari ini, tolong pulanglah sendiri. Aku bisa membayar tagihan taksimu, selamat tinggal. Dengan itu David membuka kunci mobil dan masuk, hendak pergi. Dia telah lama melewati batasnya hari ini, dikelilingi oleh keindahan sejak awal malam. Pria biasa manapun akan merasa frustrasi jika dia menjadi sasaran sentuhan menggoda wanita-wanita ini sepanjang malam. Dia baru saja masuk ke mobil ketika kursi penumpang terbuka, dan Amelia masuk. Sekarang bukan waktunya untuk kesopanan. Jika dia ingin David menjadi miliknya, dia harus mengambil setiap kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Para wanita di luar marah karena mereka tidak berpikir untuk duduk di kursi penumpang juga ketika mereka melihat Amelia melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan besar. Mereka tidak hanya dapat duduk di dalam mobil yang bagus, tetapi mereka juga akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama David sendirian. David terkejut dan dia berkata kepadanya, Amelia, aku tidak akan kembali ke sekolah. Kau bisa membawaku kemanapun kau mau, David. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi malam ini, jawab Amelia. Di mana saja aku mau. Pikiran David mulai mengembara. David memandang Amelia hanya untuk menemukan dia menatapnya dengan sedikit rona merah di pipinya. Sejujurnya, berbohong jika David mengklaim bahwa dia tidak merasakan apa-apa untuk kecantikan seperti Dewi seperti Amelia. Sebagai salah satu dari 3 primadona kampus SRU, Amelia tidak hanya memiliki fitur yang indah dan tubuh yang halus, tetapi dia juga bersemangat. Hampir tidak ada pria yang bisa tetap tidak terpengaruh ketika dia mengambil inisiatif untuk menggoda. Namun, David memiliki moral. Dia berbeda dari hewan seperti Leo yang hanya berpikir dengan bagian bawah. Kalau tidak mungkin dia akan menghormati keinginan Sarah dan tetap berpantang selama 4 tahun mereka bersama.
Kurasa ini bukan ide yang bagus, Amelia. Apa yang tidak baik tentang ini? Saya sudah menjadi milik Anda ketika Anda menjadi kesukaan saya terakhir kali. Saya tidak akan bisa melarikan diri jika Leo berhasil menjadi top fan, jadi terima kasih. Kata-kata Amelia terlalu lugas, dan David mendapati dirinya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Amelia, menurutku jika dua orang melakukannya, itu harus atas dasar bahwa mereka sedang jatuh cinta. Atau apa perbedaannya dari hewan kan? Petik 2. Bukankah manusia itu sejenis binatang? Kalian semua adalah hewan yang berpikir dengan bagian bawah. Petik 2. Jika aku bersedia, aku tidak boleh setuju, Amelia. Aku tidak seperti pria lain, oke? Kata David tegas. Amelia memandang David dengan senyum samar dan bertanya, tidak seperti pria lain. Atau apakah Anda hanya kurang? Petik 2. Apa-apaan ini? Tidak mungkin aku membiarkan dia lolos begitu saja. Amelia, itu adalah penghinaan terhadap karakter saya. Ambil kembali apa yang baru saja Anda katakan dan saya akan membayangkan tidak ada yang terjadi hari ini. Atau aku akan menyesal malam ini. Bahkan nada bicara David pun berubah. Sindiran Amelia terlalu menghina. Apa aku salah, David? Saya menawarkan diri kepada Anda untuk mengklarifikasi kesalahpahaman itu, tegas Amelia. Tujuan malam ini adalah untuk membuktikan dirinya kepada David, jadi tidak ada alasan dia untuk mundur sekarang. Tadai kata-katamu. Jangan Anda menyesalinya. Petik 2. Kemudian David menyalakan mesin dan menginjak pedal gas, menghilang di depan banyak orang. Sebuah mobil sport seharga 60 juta sangat kedap suara, jadi tidak ada seorang pun di luar yang mendengar sepatah kata pun dari percakapan mereka. Bab 107. David mengendarai Bugatti Veyron-nya dan tiba di Salt River International Residence bersama Amelia di belakangnya. Menghentikan mobilnya di pintu masuk utama, dia menoleh ke Amelia dan berkata, masih belum terlambat untuk menyesalinya. Aku bisa mengirimmu kembali ke sekolah. Seolah-olah. Amelia mengumpulkan keberanian untuk mengutarakan. Dia tidak menyesal datang, tapi itu tidak berarti dia tidak gugup. Bagaimanapun, ini adalah momen penting dalam kehidupan seorang wanita. Dia selalu menjadi wanita yang baik dan menghargai dirinya sendiri. Meskipun dia telah menggunakan beberapa trik dan kecerdikan sebelumnya untuk mengubah kondisi kehidupan keluarganya, dia masih menanamkan harga dirinya ketika mencakup tubuhnya sendiri. Dia juga memiliki mimpi terus-menerus untuk menemukan pangerannya yang menawan dan memberikan waktu pertama untuknya. Di dalam hatinya, David adalah pangerannya yang menawan. Pertama kali dia mendengar tentang David adalah ketika dia putus dengan Sarah dan muntah darah karena marah. Leo telah mengetahui dan mengunggahnya ke semua percakapan grup dan platform media sosial di dalam SRU. Kemudian untuk membalas dendam pada Leo, David menjadi top fan-nya dan dia bertemu dengannya di Golden Leaf Hotel. Saat itulah dia mengetahui bahwa David berasal dari keluarga yang sangat kaya dan memiliki kelas yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang seperti Leo. Namun, yang benar-benar membuatnya tertarik pada David bukanlah latar belakang keluarganya yang sangat kaya. Dia mungkin menyukai uang, tetapi hanya karena uang itu dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Dia bukan penggali emas. Itu adalah fakta bahwa David bisa menghabiskan 4 tahun sebagai pacar Sarah dan masih tetap berpantang seksual. Itu adalah fakta bahwa ketika David mencintai, dia tidak pernah lupa. Ini terbukti dalam lagu yang ditulisnya sendiri, Boy, sementara pria itu memiliki aura ketenangan di sekelilingnya terlepas dari situasi yang menghadang. Berada di sekitar putra keluarga kaya, Amelia memiliki kesimpulan sendiri tentang pria. Pria seperti Leo hanya mengejarnya karena dia segar dan menjadi salah satu dari 3 kampus terbaik. SRU pacarnya akan mengisinya dengan kepuasan sekaligus membuatnya iri pada orang lain. Mungkin saja begitu kegembiraan di awal hubungan itu habis, Leo mungkin merasakan keinginan untuk mengejar Ava atau Luna selanjutnya. Pria seperti Leo tidak pernah bisa puas. Namun, Daud berbeda. Saat hubungan Anda dengannya bersifat fisik, dia akan bertanggung jawab penuh sampai akhir. Hanya akan ada lebih banyak gadis yang ingin bersama David sekarang karena latar belakang dan bakat keluarganya perlahan-lahan diumumkan. Dia harus bergerak secepat mungkin.
Ini menjelaskan tindakannya malam ini. David tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengendarai mobilnya di dalam area perumahan. Dia juga gugup, dan telapak tangannya mulai berkeringat. Dia memarkir mobil dan mereka berjalan bersama. Tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka berjalan. Mereka berdua terlalu tegang. Ava bahkan tidak punya mood untuk menikmati kemewahan rumah itu ketika dia masuk. 4. Lagi pula, dia akan terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Bukannya dia mengatakan apa-apa sekarang, karena dia sangat gugup. Amelia duduk di sofa dengan kosong sementara David berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Amelia, mau mandi dulu? David bertanya dengan hati-hati. Oh, ya, tentu. Amelia berdiri dengan gugup dan bersiap untuk mandi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berada di rumah David dan dia tidak tahu di mana kamar mandi itu. Terlalu malu untuk bertanya, dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Kamar mandinya ada di sana. David menunjuk ke arah kamar mandi. Tersipu, Amelia membuka pintu kamar mandi, lalu menguncinya dari dalam. David duduk di sofa, masih gelisah, saat Amelia pergi mandi. Untuk menenangkan dirinya, dia mengeluarkan ponselnya untuk bermain dengannya. Saat dia menyalakannya, dia menyadari bahwa dia memiliki 7 hingga 8 panggilan tak terjawab. David segera mengetuknya untuk memeriksa dan menemukan bahwa Lily telah mencoba meneleponnya sejak pukul 8 malam. Dia tidak tahu kapan dia membungkam teleponnya, jadi dia tidak menyadari seseorang mencoba meneleponnya di tempat yang gaduh seperti Fuller Golden Sands Entertainment Center. Dada David terasa sesak. Dia khawatir dia dalam bahaya lagi, jadi dia segera menelepon kembali. Lily mengangkat telepon dengan sangat cepat. David merasa dadanya terasa ringan saat mendengar suara Lily. Bab 108. Kenapa kau meneleponku berkali-kali, Lily? Apakah sesuatu terjadi? Ponsel saya dalam keadaan silen dan saya tidak menyadari bahwa Anda menelepon, jelas David. Ibuku dipukuli. Apa? Bibi Sally dipukuli. Jika David harus membuat daftar orang-orang, yang paling dia pedulikan di dunia dari yang paling sedikit, maka bibinya Sally Lowe dan Diana Liddell akan menempati posisi pertama. Artinya, tidak termasuk orang tuanya yang sudah meninggal. Sejak orang tuanya meninggal karena kejadian itu, satu-satunya tempat di mana dia merasakan kehangatan adalah dengan bibi Sally dan Diana. Karena itu, David langsung marah ketika mengetahui bibi Sally dipukuli. Menurut pemahamannya tentang bibi Sally, dia bukan tipe orang yang memprovokasi seseorang secara tiba-tiba. Siapa yang memukulinya? Apakah dia terluka parah? David segera bertanya. Kakak sepupumu Quinn memukulinya. Dia tidak terluka terlalu parah, kata dokter dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat, jawab Lily. Bagaimana Quinn bisa mengalahkan bibi Sally? Jangan bilang dia pergi menagih hutang itu untukku lagi. Hanya saja, itu terlalu sulit untuk dijelaskan melalui telepon, Dev. Datang saja dan cari sendiri. Kakakku akan membalas dendam besok. David marah karena marah. Lily mungkin tidak memberitahunya apapun melalui telepon, tetapi dia sudah tahu apa yang terjadi. Bibi Sally pasti pergi untuk membantunya mengumpulkan kompensasi atas insiden orang tuanya. Bibinya pasti menolak, menyebabkan kedua belah pihak berdebat, dan Quinn pasti telah memukuli bibi Sally atas nama ibunya. Bocah itu, aku akan membuatmu membayar untuk itu. Apakah tidak cukup buruk bahwa Anda tidak membayar uang yang Anda berutang? Bagaimana Anda bisa mengalahkan seseorang juga? Terdiri dari orang seperti apa keluarga ini? Awalnya, dia tidak berencana untuk mengumpulkan uang itu. Tidak ketika dia sudah memiliki lebih dari cukup untuk dibelanjakan. Namun, sekarang tidak mungkin dia membiarkan mereka lolos tanpa membayar. Dia lebih suka memberikan uang itu kepada pengemis di jalan daripada membiarkan mereka menyimpannya. Lily, bukankah aku memberimu uang? Saya juga mengatakan kepada Anda untuk memberitahu ibumu tentang hal itu, bukan? Mengapa dia masih bersikeras untuk mengumpulkan kompensasi? Dev, bagaimana aku bisa memberitahunya kalau kau merahasiakannya? Lily bertanya dengan marah. Aku takut bibi Sally khawatir aku mendapat uang dari perdagangan ilegal. Saya seorang wanita,
Bagaimana saya harus menjelaskan tiba-tiba memiliki begitu banyak uang? Bagaimana jika ibu saya berpikir bahwa saya menemukan diri saya sebagai ayah gula daripada fokus pada studi saya? David dibuat terdiam. Baiklah, aku pergi sekarang. Aku akan sampai di sana sebelum matahari terbit, jadi awasi Jesse, jangan biarkan dia kabur. Jesse adalah pria yang kasar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika dia berhasil menemukan Quinn. Baik, ayo cepat. David mengakhiri panggilan dengan Lily dan segera menelepon Wayne dan yang lainnya agar mereka bisa datang dan menjemputnya. Bugatti Veyron adalah pilihan yang buruk untuk dikendarai di daerah kecil karena sasisnya yang rendah. Dengan demikian, dia hanya bisa mengambil kembali G-Wagon. Setelah mengakhiri panggilan, David melirik ke arah kamar mandi tempat Amelia sedang mandi. Tanpa memberitahunya, dia turun ke bawah. Dalam perjalanan ke county, David mengirimi Amelia SMS untuk menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi di rumah dan dia harus pergi. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia bebas bermalam di rumahnya. Setelah mengirim pesan itu, David merenung sejenak sebelum menambahkan kalimat. Sesuatu benar-benar terjadi, Amelia. Aku bersumpah aku tidak akan melarikan diri. Ini akan menjadi penghinaan besar bagi karakternya jika Amelia akhirnya salah paham dan berasumsi bahwa dia kurang dalam departemen itu. Tapi apakah dia akan percaya padaku? Mungkin tidak. Sial. Jujur, aku mungkin juga tidak percaya jika aku jadi dia. Itu dia. Reputasi besar saya ternoda. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan itu. David memutuskan bahwa dia akan menangani masalah reputasinya setelah dia menyelesaikan masalah yang ada. Bab 109. David tidak perlu menunggu terlalu lama di pintu masuk South River International Residence sebelum Wayne dan Gavin tiba di G-Wagon. David memberi Wayne lokasi sehingga dia masuk ke mobil dan Wayne segera mengatur GPS. Kampung halaman David juga berada di Provinsi Sungai Selatan, hanya saja itu adalah daerah pedesaan yang jaraknya 5 hingga 600 km. Dia seharusnya bisa tiba di pagi hari jika dia berangkat sekarang. Amelia menghabiskan lebih dari setengah jam di kamar mandi sebelum dia berjalan keluar dengan goyangan di pinggulnya. Dia tahu dia akan mengalami momen penting dalam hidupnya. Amelia membungkus dirinya dengan handuk ketika dia berjalan keluar, rambutnya masih basah, yang menonjolkan sosoknya. Dia terlihat sangat menarik, dan pemandangan itu bisa dengan mudah membuat pria muda mimisan. Sayang sekali David sudah pergi dan tidak bisa menikmati pemandangan yang begitu menyenangkan. Amelia tidak melihat David ketika dia berjalan keluar. Berpikir bahwa David telah naik ke atas, dia duduk di sofa untuk menunggunya. David masih belum muncul setelah beberapa saat, dan karena bosan, dia mengeluarkan ponselnya. Baru saat itulah dia melihat dua pesan yang dikirim David padanya. Amelia tercengang saat membaca pesan David. Lalu dia memaparkannya dengan pelan. David kabur. Sesuatu terjadi di rumah. Seolah-olah aku akan percaya itu. Bukankah sudah terlambat untuk sesuatu yang terjadi sekarang? Seperti yang dia pikirkan, David bukanlah pria yang mudah. Bukan karena dia juga wanita yang mudah. Bagaimanapun, dia masih perawan. Dia hanya berusaha mencapai kebahagiaannya sendiri sekarang setelah dia bertemu seseorang yang dia sukai. Amelia santai sekarang setelah David pergi, dan mulai berjalan tanpa tujuan, mengagumi rumah tempat dia berada. Dia terlalu gugup untuk melihat-lihat ketika dia pertama kali tiba, tetapi sekarang setelah dia tenang, dia mengambil desain rumah. Dia belum pernah melihat rumah yang begitu mewah, bahkan di internet sekalipun. Amelia berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit dan menikmati pemandangan malam Sungai Leeds. Rasanya tidak nyata. Amelia menyaksikan pemandangan itu sedikit lebih lama dan mengambil beberapa foto dengan ponselnya sebelum dia naik ke lantai 28. Ada kolam renang pribadi. Langit-langit di atas kolam terbuat dari kaca, artinya Anda bisa melihat kerlap-kerlip bintang di langit malam hanya dengan melihat ke atas. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya berbaring di kolam dan menatap bintang-bintang. Oleh karena itu, dia pergi dan melakukannya. Amelia mengambil kasur angin di tepi kolam renang dan meletakkannya di atas udara, lalu dia berbaring di atasnya. Kasur perlahan melayang ke tengah kolam,
dan dia tergeletak di atasnya menatap bintang-bintang di atas. Akan sempurna jika David ada di sini memeluknya, mungkin mereka juga bisa menyebarkan penyampaian anggur merah. Amelia menatap handuk yang dililitkannya ke tubuhnya dan melepasnya. Bagaimana mungkin David tega meninggalkan tubuh yang begitu memikat? Dia bertanya-tanya dalam hati, benar-benar pria yang membosankan. Pada saat yang sama, David saat ini sedang melakukan konstruksi ke rumah Bibi Sally. Cedera Bibi Sally adalah masalah besar. Meski tidak serius, David tetap merasa bersalah, terutama karena dia terluka saat mengumpulkan uang untuknya. Sudah pukul 6 pagi saat David tiba di kota Su. Dia tidur sebentar di pagi hari, sementara Wayne dan Gavin bergantian mengemudi. David mengambil kemudi begitu mereka tiba di kota Su karena Wayne dan Gavin tidak terbiasa dengan jalan dan mereka akan tiba lebih cepat jika David mengemudi. Setelah tiba di lobi kediaman Bibi Sally, David menyuruh Wayne dan Gavin menunggu di mobil sementara dia naik sendiri. Lily adalah orang yang membuka pintu. David sudah memahami tentang kedatangannya ketika dia tiba di kota Su. Masuk, Dev. Di mana Bibi Sally? Di mana Jesse? David bertanya. Dalam, ayahku menjaga Jess, memastikan bahwa dia tidak pergi dan mencari Queen. David segera melihat Paman Yusef duduk di sofa menonton televisi begitu dia memasuki rumah. Paman Yusuf. David menyapa dengan teriakan. Kamu di sini, Dev. Pergi periksa Bibi Sally Anda. Serius, dia tidak muda lagi. Mengapa dia pergi dan berdebat dengan orang lain? Melihat. Sekarang dia terbaring di tempat tidur, kata Yusuf. Paman Yusef adalah seorang pegawai, jadi dia sangat dapat diandalkan dan bisa tetap tenang bahkan ketika terjadi masalah. Dia mungkin bukan yang terbaik bagi David, tetapi dia tidak pernah memperlakukan David dengan buruk selama 2 tahun dia. Habiskan di sini, terbaring di tempat tidur. Saya pikir Lily mengatakan dia akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Seberapa parah dia terluka hingga terbaring di tempat tidur. David segera menggali ke kamar Bibi Sally, hanya untuk menemukan dia berbaring di tempat tidurnya, tertidur. Tidak ingin mengganggu tidurnya, David menutup pintu dengan lembut dan pergi. Dia kembali ke ruang tamu untuk duduk bersama Paman Yusef dan Lily. Apa yang terjadi, Paman Yusef? David bertanya. Yusef kemudian memberitahu David apa yang terjadi. Itu tidak terlalu jauh dari perkiraan David. David menawarkan senilai sekitar 2 juta untuk kejadian orang tuanya. David bahkan belum berusia 10 tahun pada saat mereka meninggal, jadi uang itu diberikan kepada wali barunya untuk disimpan dengan aman. Pada akhirnya, David memutuskan untuk mengikuti pamannya Bobby. Namun, ada masalah dengan uang perdamaian dan pamannya Bobby menekankan bahwa dia hanya akan mengembalikan uang itu kepada David ketika David berusia 18 tahun. Namun, baik Bibi Sally maupun Bibi Diana dari David tidak mempercayai paman Bobby, jadi mereka menulis dan memberikan kesepakatan itu kepada Bibi Sally. Kehidupan David dengan Bobby mengalami penurunan tajam setelah Bobby menerima kompensasi. Dan kehidupan David menjadi lebih baik setelah dia pindah untuk tinggal bersama Bibi Sally di tempat tinggi. David sudah berusia 21 sekarang, dia akan lulus universitas, namun Bobby tidak menunjukkan tanda-tanda mengembalikan uang itu kepadanya. Jadi, ketika Bibi Sally mengambil perjanjian itu dan pergi mencari paman David, Bobby, dia memberitahu Bobby bahwa dia akan mengajukan tuntutan terhadapnya jika dia tidak membayar kembali David. Pada akhirnya, Bibi Sally dari David bertengkar dengan Bibi Karennya, dan ketika Queen kembali ke rumah dan melihat apa yang terjadi, dia memutuskan untuk membantu ibunya dan mendorong Sally 2 kali. Kemudian, Sally jatuh dan melukai punggungnya. Punggung Sally sudah rapuh, dan dia memutarnya setelah Queen mendorongnya ke bawah. Itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Di mana Jesse? David bertanya lagi. Dia terus mengatakan bagaimana dia akan pergi mencari Queen untuk membalas dendam kepada ibunya ketika dia bangun pagi ini, tapi aku berhenti untuk pergi. Jadi dia mengunci diri dengan marah di dalam ruangan, jawab Yusef. Saya akan menangani ini, Paman Yusef. Jangan khawatir, saya akan mendapatkan keadilan untuk Bibi Sally. Jangan menggunakan kekerasan, Dev. Jika mereka tidak mau mendengarkan alasannya,
maka kita akan melindungi diri kita sendiri dengan hukum. Jangan bertindak gegabah, mengerti? Saya mengerti, Paman Yusef. Aku akan pergi memeriksa Jess. Petik 2. David kemudian berjalan ke kamar tidur Jesse. Ini juga pernah kamar menjadi tidurnya. Bibi Sally tinggal di apartemen 3 kamar tidur, jadi dia menghabiskan 2 tahun di rumah ini sekamar dengan Jesse. Mereka cukup dekat. Bab 100. Leo merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia menghabiskan begitu banyak uang kali ini. Sarah menolak untuk berbicara dengannya 2 hari ini dan dia tidak bisa membujuknya bahkan setelah dia membelikannya banyak hadiah. Pada akhirnya, Leo juga sedikit marah. Oleh karena itu, dia memberikan $50.000 sehingga dia akan menggugurkan anak itu. Setelah itu, keduanya berpisah. Lagi pula dia bersenang-senang bersamanya. Setelah kegembiraan awal memudar, saatnya beralih ke target berikutnya. Sekarang, perhatiannya kembali ke Amelia lagi. Amelia adalah bunga, dan semua orang bisa mencium aroma manisnya. Namun, tidak ada yang bisa memilihnya, jadi dia ingin melakukannya. Ditambah lagi, dia menghabiskan total beberapa juta untuk Amelia, jadi dia tidak akan yakin jika dia menyerah begitu saja. Dia harus mengalahkan Amelia namun caranya. Beberapa juta bukanlah jumlah yang kecil untuk anak kaya seperti dia. Karena dia sedikit ketat pada uang baru-baru ini, dia harus menggunakan segala macam alasan untuk mendapatkan uang ini dari orang tuanya. Pada saat ini, Yakub berkata, "Sebuah kalung, orang tua. Bukankah kamu agak murah? Amelia, ayo, lihat apa yang kuberikan padamu." Setelah Jacob mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak halus dan menyerahkannya kepada Amelia. Ketika Amelia membuka kotak itu, dia melihat kunci BMW di dalamnya. Apakah dia memiliki mobil? Teman sekamar dan teman-teman Amelia sangat iri padanya. Jika mereka yang menerima mobil itu, mereka mungkin akan langsung tidur dengan Jacob malam ini. Amelia, kamu tidak menyukai yang kuberikan padamu, jadi sekarang, aku mengubahnya menjadi yang lain yang lebih baik. Ini adalah BMW Z4 Convertible jadi pasti lebih baik dari yang terakhir. Di satu sisi, pusat perhatian Leo dicuri oleh Jacob, dan dia berkata dengan marah, "Anak tua, apa yang kamu katakan terakhir kali? Anda bilang Anda tidak akan melawan saya untuk Amelia setelah Anda menerima $3 juta saya. Apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda sekarang?" Petik 2. Leo segera mengungkap pertarungan antara dia dan Jacob untuk peringkat 1 dan janji mereka hari itu. Jacob menerima $3 juta dari Leo dan berjanji tidak akan mengejar Amelia. Apa-apaan? Bukankah dia anak dari keluarga kaya? Mengapa dia menerima uang Leo dengan cara ini? Sepertinya dia adalah orang kaya palsu. Oleh karena itu, tampaknya Leo jauh lebih baik. Diskusi di sekitar mereka menyebabkan wajah Yakub menjadi gelap dan kemudian pucat. Dia tidak berpikir bahwa Leo akan mengekspos ini. Itu membuatnya merasa malu. "Bapak tua, beraninya kamu memberitahu semua orang tentang peringkatnya. Anda bilang Anda khawatir tidak bisa menang melawan saya sehingga Anda secara sukarela memberi saya $3 juta. Pada akhirnya, saya berhenti dan Anda bahkan tidak mendapatkan peringkat 1. Sungguh terpana," balas Jacob. "Kau mengambil uangku. Anda harus menepati janji Anda jika Anda seorang pria, kecuali jika Anda mengakui bahwa Anda tidak. Aku setuju bahwa aku tidak akan memperjuangkan Amelia bersamamu, tetapi jika aku tidak mengambil tindakan sekarang, Amelia akan diambil alih oleh David yang miskin itu. Apakah kamu tidak melihat mereka makan malam bersama? Ini semua salahmu karena mengecewakan. Saya berkelahi dengan David dan bukan Anda. Lagi pula aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawanku." Petik 2. Kamu, Leo tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar jawaban ini. Daud tersesat. Apa keseluruhannya denganku? Mengapa saya tiba-tiba terkena kerusakan tambahan? Dia akhirnya mengerti. Kedua idiot ini sama. Baiklah, berhenti berkelahi. Hari ini adalah hari ulang tahunku, sepertinya kamu setidaknya menunjukkan rasa hormat padaku. Kata Amelia. Amelia berbicara dan keduanya berhenti berdebat. Kemudian, Amelia berkata, "Pertama, saya ingin berterima kasih kepada kalian,
tetapi hadiah Anda terlalu mahal, dan saya tidak dapat menerimanya. Bawa mereka kembali, tolong. Saya mohon maaf.